Baik, terima kasih Sultan TV, pemirsa Sultan TV maksudnya. Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Dan kita masih berbincang-bincang bersama dengan Kiai Haji Zainal Abidin Sujai selaku Wakil Ketua Basnas Provinsi Banten. Kita masih membahas soal keutamaan dari zakat dan juga sedekah di bulan suci Ramadan ini. Karena seperti yang mungkin sudah dibahas sebelumnya gitu ya, ternyata memang ketika kita ingin melaksanakan zakat atau mungkin juga kita mau membayarkan sodako gitu ya, ini diutamakan terlebih dahulu adalah niatnya. Betul. Niatnya itu adalah untuk membantu sesama dan juga Betul. mungkin untuk ya menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terutama. Jadi jangan dulu nih untuk mengharapkan pahalanya gitu ya. Mungkin itu bisa ke nomor sekian lah ya gitu. Dan kalau ngomongin soal sodako dan juga mungkin zakat, ini bisa menyalurkan juga melalui Basnas, karena Basnas ini di Provinsi Banten juga punya banyak program-program yang disiapkan untuk memudahkan masyarakat. Betul. Tentunya untuk membayarkan zakat dan juga sedekah. Tapi mungkin sebelum kita membahas bagaimana nih kita ibaratnya membayarkan zakat dan juga sedekah ke Basnas, kita mungkin pengen tahu juga sebenarnya kalau dari Basnas Banten sendiri ini penyaluran zakat dan juga sedekahnya kepada penerima manfaatnya ini seperti apa ini? Oke, kalau dilihat dari penerima manfaat atau mustahik, itu jelas ada 8 asnaf. Itu sudah tidak bisa ditawar ya dalam konteks ayat. Artinya fuqara, masakin, amil, kemudian orang yang mu'alaf, kemudian orang yang tenggelam hutang, kemudian yang pembebasan budak, kemudian orang di perjalanan, dan juga dalam yaitu fisabilillah di jalan Allah. Nah itu sudah given, itu tidak bisa ditawar begitu. Tapi bahwa kemudian bagaimana memunculkan tentang segmen-segmen yang lebih memberikan manfaat. Nah, dalam konteks pendidikan misalnya kita ada program istilahnya disebut SKSS, satu keluarga satu sarjana. Nah, kenapa kami menjadikan program ini satu unggulan juga bagi kami? Sebab SKSS ini kita lakukan, kita saring, kita jaring itu dari keluarga yang memang minal masakin, minal fuqara wal masakin tadi, itu dari keluarga fakir dan miskin. Dan kenapa disebut satu keluarga satu sarjana? Itu biasanya orang tua kita kalau ada anaknya yang bisa kuliah terus, itu ada kebanggaan. Apalagi sampai misalnya dia bisa menjadi tulang punggung ke depan untuk merubah nasib seorang dalam kehidupannya. Maka kami ketat juga di sana. Tidak pertama dalam konteks kategori fakir miskin ya. Tapi yang kedua adalah ada semacam semangat tinggi yang dimiliki oleh anak-anak yang mau kita kasih beasiswa tadi itu, sehingga dia harus punya daya dorong dari diri dia di dalam hatinya itu, competitiveness untuk pencapaian yang lebih cepat, smart kan begitu, kemudian juga bermanfaat. Nah, alhamdulillah dari beberapa, sekarang ini sudah hampir 40 kalau tidak salah ya, SKSS itu satu keluarga satu sarjana, sehingga tidak ada double. Misalnya kalau sudah ada sarjananya kemudian kita tetap tidak, bukan satu keluarga satu sarjana yang memang kita berikan beasiswanya, tapi hanya satu sarjana yang akan kami beasiswakan, berikan beasiswa kepada orang yang belum memiliki kesarjanaannya, gitu, anak kesarjanaannya. Nah, itu yang salah satunya dari manfaat. Dan alhamdulillah sudah banyak alumni yang sekarang udah ada PNS, yang posisi teman-teman itu juga cukup bagus. Dan ada yang kebanggaan kami itu indeks prestasi yang mereka miliki itu di antaranya rata-rata hampir 3,5 ke atas. Karena kami push demikian rupa bahwa ini adalah kesempatan bagi Anda sebuah saat yang berharga, dan kemudian competitiveness tadi itu harus betul-betul ditanamkan dalam rangka perayaan ilmu yang lebih baik lagi. Itu salah satu. Kemudian dalam bidang kesehatan misalnya, bidang kesehatan kita
di samping membantu para mustahik penerima zakat itu untuk kepentingan-kepentingan berobat yang mereka rasakan, yang mereka ajukan pada kita yang terakhir ini kita melakukan juga kerjasama dengan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Oke. Dalam rangka operasi katarak yang itu setiap tahun kira-kira di angka 100 orangan. Wow. 100 orangan yang itu dari berbagai pelosok Provinsi Banten, yang kalau tidak salah mudah-mudahan itu di angka 2,5 juta per orang dalam konteks operasi itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya 100 2 juta itu lumayan juga kan gitu, sudah gitu. Nah, ini di bidang kesehatan. Kemudian bidang dakwah kita misalnya bagaimana memperhatikan kondisi para masjid, para marbot, kemudian para musola dan sebagainya. Kita yang kumuh-kumuh kita alhamdulillah renovasi, ataupun kita ada istilahnya namanya program Masjid Cemerlang. Oke. Nah, dalam konteks ekonomi, di samping pemberdayaan, pada waktu-waktu yang lalu kita sudah mencoba untuk misalnya merekrut 40 tukang kopi. Dengan ada sepedanya, ada pokoknya termosnya, ada segala macam yang biasa kita temukan di jalan itu. Nah, itu kalau tidak salah per orang itu 55 juta. Bahkan waktu itu Pak Gubernur juga menambahkan untuk operasionalnya. Nah, tapi ini memang perlu evaluasi. Sebab jujur saja ada yang dikasih sepedanya bagus, dia mah tetap sepedanya dikasihkan ke anaknya, kalau dia mah tetap nenteng termos lagi aja. Ini satu hal. Termasuk juga tukang sayur. Kita pernah begitu. Nah, sekarang ada yang disebut dengan Zmat. Zmat itu artinya kalau bahasa Sundanya mah zakat, mat itu warung. Jadi zakat warung zakat gitu. Nah, kita membantu untuk di samping ada pelajaran atau kursus kecil cepat dalam konteks bagaimana mengatur keuangan warung itu sendiri. Yang kedua juga kita ada semacam membantu dari sisi permodalan. Sehingga tema ininya di kita itu disebut bagaimana menjadikan mustahik ini lewat program Zmat ini menjadi muzaki. Jadi tidak hanya sekedar menerima saja, tapi dengan pemberdayaan, dengan dukungan sebagainya, maka insyaallah, dan alhamdulillah sudah ada yang artinya dari tadinya menerima bantuan, dia sudah mulai, termasuk juga SKSS tadi itu, dari fakir miskin, kemudian dia kuliah, mereka berhasil dalam pos jabatannya, ada juga yang sudah berzakat. Nah, jadi kita tidak lebih berpikir kepada produktivitas atau output yang lebih bersifat dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita juga tidak ingin misalnya bahwa dalam konteks zakat ini yaitu menjual belikan kesedihan orang lain gitu. Jadi tapi bagaimana kemudian mencari solusi mereka sendiri menjadi survive gitu. Begitu juga program-program yang lainnya. Jadi misalnya tentang kemanusiaan, apalagi kemarin waktu tsunami ataupun waktu banjir dan sebagainya, kita ada yang disebut dengan BTB, yaitu Basnas Tanggap Bencana. Kemudian mereka selalu standby untuk kita dengar kemarin, bukan dengar, dan kita saksikan bagaimana banjir di Serang dan Banten pada umumnya. Mereka alhamdulillah terjun, di samping dia mengerjakan apa yang biasa dia lakukan dalam konteks meminimalisir dampak bencana, tapi juga menyalurkan bantuan, ada konseling dan sebagainya terhadap traumatik yang dirasakan oleh anak-anak di itu tempat bencana tadi itu. Jadi misalnya juga dalam konteks kemanusiaan atau pemberdayaan, kami juga sudah membuat misalnya ada perahu. Misalnya waktu dulu tsunami itu kita buat perahu, kemudian ke perahu itu dibentuk sebuah komunitas, kemudian perahu itu diserahkan pada mereka yang kemudian operasionalnya diberikan pada mereka. Jadi tidak semata-mata yang kami salurkan itu lebih bersifat spend of money, artinya konsumtif semata-mata, walaupun itu tetap masih kita lakukan. Misalnya ada lansia
Lansia udah berapa begitu, sekitar 100 berapa. Lansia itu yang kita kasih santunan itu sampai seumur hidup. Oke. Sampai seumur hidup, tapi supply bantuannya itu 2 bulan atau 3 bulan sekali. Jadi ada uangnya, ada berasnya dan sebagainya yang insya Allah cukup kalau hanya satu orang untuk dan kriterianya juga memang kita ketat, yang betul-betul sangat membutuhkan, dan itu seumur hidup. Nah, kalau sudah meninggal, baru kita pindahkan ke tempat yang lain. Targetnya yang lain. Di sinilah kemudian bahwa ternyata bahwa yang bisa dilakukan oleh Basnas ini artinya berbagai segmen dalam konteks kemanusiaan, kemudian mengentaskan kemiskinan dan mendorong mereka untuk lebih punya inovasi usaha dan sebagainya begitu. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang bulan Ramadan, sebenarnya ketika berbicara zakat, memang zakat sudah saya sampaikan itu tidak semata-mata hanya bulan Ramadan, tapi bahwa infak sedekah itulah yang pada bulan Ramadan ini yang memang sangat sangat membantu sudah barang tentu kepada fakir miskin dalam keadaan lapar, haus, dan apalagi misalnya dengan mahalnya segala macam ini kan mereka akan merasa terbantu ketika misalnya kita menyalurkan makanan, menyalurkan kebutuhan mereka. Nah, bahwa tadi berbicara tentang kebaikan itu 700 kali lipat itu. 700 artinya kali lipat. Saya tidak tahu memakai istilah Yusuf Mansur, ya maaf yang sekarang udah kurang. Tapi itu memang sebagai pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang munfik, yang musaddiq, yang menginfakkan dan bersedekah. Sementara terus terang zakat itu baru pemenuhan kewajiban. Jadi kan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha itu konsekuensi dari memang keterpaksaan kalau istilah berbicara zaman yang dulu. Bahkan Abu Bakar itu sampai pernah memerangi yang menolak untuk berzakat. Itu baru kita melaksanakan zakat, itu baru melaksanakan kewajiban. Kewajiban. Nah, yang itu pun kita menggerutu enggak gitu. Kalau menggerutu ya ente rugi ongkoh, kewajiban tetap harus, tapi bisa belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks kelebihan kemuliaan sebuah katakanlah keikhlasan ketulusan ini dalam konteks infak dan sedekah itu. Jadi kalau infak sedekah itu memang bisa lebih besar daripada zakat. Katakan Pak Pak Bian punya penghasilan 6 juta. Itu paling zakatnya hanya 150 ribuan, 2,5%. Tapi kalau infak sedekah, ya suka-suka saya. Kalau saya minta kepada Allah diberikan pahala yang berlipat ganda, punya penghasilan 6 juta, saya keluarkan 1 juta, no problem. Kan begitu. Sementara zakat ketika berbicara misalnya 6 juta hanya keluarkan 150 ribu rupiah, itu baru kewajiban. Jadi jangan GR dulu. Sudah berzakat itu baru pemenuhan. Semacam kita sholat. Sholat itu kan kalau kita melaksanakan sholat ya sudah, kan melaksanakan. Tapi pertanyaan nilai sholat, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan menurut nilai agama? Begitu juga sebaliknya, apakah zakat yang sudah kita keluarkan juga secara normatif jelas bisa sudah disebut berzakat, tapi apakah sesuai dengan itu? Nah, itu yang perlu kita muhasabah, pada kita rezeki dari mana, hasilnya seperti apa, dan kemudian menyampaikannya yaitu dengan rasa keimanan dan keikhlasan itu. Itu tadi ya. Jadi kalau zakat ini sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, sedekah dan mungkin juga infak ini yang ibaratnya akan menguji keikhlasan kita. Betul, gitu ya. menguji keikhlasan kita, dan itulah kelebihan pahala yang akan kita raih. Itu dia. So, dalam konteks berzakat sebenarnya dia baru hanya memenuhi kewajiban saja. Jadi kalau istilah katakanlah ya, belum menjadi suplemen lah, belum baru kebutuhan pokok gitu. Pokoknya ibaratnya kayak baru makan nasi. Gitu. Tapi sedekah dan infak ini bisa jadi lauk dan juga vitamin. Bisa jadi vitamin, itu betul. Sehingga perlipatan pahala di situ itu dalam konteks infak dan sedekah itu. Gitu. Oke, jadi memang
sebenarnya jangan cuma di bulan Ramadan saja. Betul, tentunya betul, ya. tidak hanya Tapi bulan juga di bulan-bulan biasa gitu. Ini kita diajak ini untuk melakukan kebaikan terus-menerus. Jadi Betul. jangan melihat setelah kita melakukan atau menggunakan sodakoh atau infak ini kita akan mendapatkan pahala berapa, tapi Betul. berapa manfaat yang akan kita berikan Itu gitu ya, setelah yang kita memberikan sodakoh dan infak itu tadi Pak Kiai ya. betul. Oke. Dan kalau berbicara mengenai kalau zakat ini sebuah kewajiban, dan mungkin ada juga orang tahu soal zakat mal gitu. Ini kan sesuatu yang kadang-kadang orang sering luput juga, tidak menghitungnya juga gitu. Ya. Nah ini apa yang harus diingat oleh seseorang soal zakat mal ini nih? Jadi zakat harta kekayaan Iya. ya. Jadi kalau zakat harta kekayaan itu adalah akumulasi yang dia miliki dengan tadi ada dua catatan, yaitu adanya haul dan adanya nisab. Nah, untuk zakat mal itu kan dikiaskan kepada zakat emas. Oke. Ya, yaitu per tahun. Jadi kalau sudah misalnya sampai kepada 85 ekuivalen seperti itu, 85 gram, maka itu sudah diwajibkan zakat. Sementara emas itu sendiri memang sudah jelas ukurannya itu 85 gram gitu. Nah, ini kadang-kadang orang tadi itu karena berbicara mengeluarkan zakat, pikirannya harus bulan puasa. Iya, benar. Padahal punya kekayaan misalnya kita katakanlah bukan bulan puasa, mulai bulan Rabiul Awal lah atau bulan Mulud lah begitu. Nah itu dalam konteks zakat itu seharusnya pada bulan itu sendiri yang dikeluarkan zakatnya dalam kaitan dengan haul tadi. Oke. Ya, dengan kaitan masa di mana dia harus mengeluarkan zakat. Dan hitungannya memang harus pakai bulan Hijriyah. Ya, karena lebih itu bulan Hijriyah itu menjadi ukuran terhadap bukan hanya personal, bahkan juga termasuk peribadatan yang lainnya begitu. Nah, dan bukan hanya itu saja, zakat yang tadi zakat profesi. Ya, tadi zakat mal, ada zakat profesi, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian gitu. Nah, itu beda-beda. Misalnya zakat pertanian, di pertanian itu sendiri ada dua, ada 5%, ada 10%. Gitu. Itu dari sisi tentang nisab, tentang berapa yang dikeluarkan. Tapi dari sisi haul, tepung tahunnya itu bagi pertanian yaitu di hari panennya. Oh, di hari panennya. Jadi kalau kita panen pete misalnya, ya, dan pete itu kita urus sedemikian rupa sebagainya, bisa jadi masuk kategori pertanian yang 10%. Yang 5%. 5%. Kalau kita memang maintenance sedemikian rupa. Tapi kalau kita tancapkan sedemikian rupa dan kemudian itu bisa 10%. Begitu juga padi begitu. Nah, sementara profesi itu misalnya maaf tadi namanya Bian. Pak Bian, berapa sih kita dapat bulanan? Iya. Nah, dapat bulanan itu artinya ada yang bisa kemudian wajib membayar zakat, ada yang belum. Nah, beberapa ulama dan juga dari keputusan kalau tidak salah Kementerian Agama itu menyebutkan zakat profesi itu dianalogkan kepada zakat pertanian dari sisi nisab, bukan dari sisi haul. Dari sisi nisab, artinya batas minimal yang harus dikeluarkan. Pertanian itu kalau tidak salah pada umumnya itu membuat atau jumlah yang harus wajib dizakati itu di angka 524 kilogram beras. Ya. Nah, kalau misalnya 524 kg beras, itu kalau gabahnya itu tadinya ada 600 sekian begitu, tapi ini sudah jadi beras. Katakan di angka 10.000 per kilo, maka 5.240 rupiah. Kalau dianggap 1 kilonya itu yaitu 10.000. Jadi pertanian tadi kan 524 kg.
Ya, kalau pertanian menghasilkan padi beras 524 kg dengan harga 10.000, maka menjadi wajibnya zakat di angka 5.240.000. Nah, itu dianalogkan, dikiaskan gaji profesi saya pekerja dengan minimal seperti itu. Oh, oke. Jadi kalau penghasilannya sudah 5.240.000, dia wajib zakat. Oke. Tapi kalau di bawah itu, walaupun 5.200.000 saja, hanya 40.000, secara ekstrim bisa dikatakan tidak harus bayar zakat. Tidak masuk. Tidak. Tapi kalau dia misalnya mau menambahkan, cuma 40.000 saya keluarkan saja, itu urusan dia, itu kebaikan dia gitu. Tapi selebihnya 524.000, 550.000, 5.550.000, misalnya 5.600.000, secara akumulatif harus dizakati 2,5% tadi itu. Jadi dalam hal konteks zakat bidang masing-masing segmen itu memang perlu ada waktu yang cukup lama untuk menjelaskan. Misalnya tadi ada tijaro, ada mal, ada emas, ada perak, kemudian ada bahkan saya belum pernah mendengarkan juga persoalan, mungkin juga perlu didiskusikan itu. Walet itu termasuk pertanian atau bukan? Oh, kayak peternakan walet gitu. Iya, kan sangat signifikan itu. Benar. Walet itu kan per kilo berapa katanya begitu. Nah, ada yang mengatakan itu bukan pertanian, datang sendiri katanya gitu. Nah, terus seperti apa? Ada yang disebut dengan rikas. Rikas itu harta karun lah, katakanlah kita. Kita gali tanah, kemudian keluar emas itu zakatnya lain lagi gitu. Nah, kalau dia tidak mau misalnya zakat pertanian, bagaimana kalau kita masukkan kepada zakat harta karun? Itu lebih besar lagi, 10-20% bisa kena zakatnya begitu. Nah, ini saya kira ini penting juga nih dalam hal seperti ini pengembangan, karena ada hal-hal di luar teks. Di luar teks terhadap misalnya zaman dulu dalam wacana fikih saya kira tidak ada itu tentang bagaimana walet harus dizakati, kan begitu. Nah, tapi ternyata itu menjadi potensi ekonomi yang cukup tinggi dan itu memberikan kontribusi ekonomi cukup besar. Ya, saya kira perlu kita diskusi juga terhadap bagaimana zakat yang harus dikeluarkan. Ada dua itu kalau saya, imma dia pertanian, kalau dia kelola semikian rupa, atau dengan rikas tadi itu dianggap sebagai harta karun yang datang gitu. Dan itu zakatnya jelas lebih besar daripada yang lainnya. Jadi memang selalu ada perkembangan juga gitu. Harus ada itu, selama kan namanya interaksi sosial itu memunculkan beberapa ide, pemikiran, kebiasaan, termasuk juga persoalan-persoalan yang menuntut adanya sebuah keputusan sebuah pandangan syariah terhadap hal-hal yang berkembang dalam kehidupan kita. Oke, menarik. Karena mungkin kalau kita lihat sekarang mungkin juga semakin berkembang soal uang digital atau mungkin juga kripto. Mungkin itu juga nanti akan jadi pertimbangan gitu juga nih Pak Kiai. Banyak yang kripto, jangan tertipu dengan kripto. Ini menarik sekali. Dan kita akan lanjutkan lagi nih Pak Kiai obrolan kita pada siang hari ini, dan memang menarik kalau ngomongin soal zakat dan juga mungkin sedekah gitu, dan perkembangan tadi yang mungkin banyak orang juga nggak tahu gitu, masih awam gitu ya. Tapi kita akan lanjutkan lagi dan kita akan jeda untuk sejenak. Pemirsa Sultan TV, pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini spesial Ramadan.